Banyak yang menyatakan setuju atas rencana Prabowo membentuk Presidential Club. Namun ada juga yang mempertanyakan efektivitasnya. Kawan Minmot, kita berjumpa kembali dalam tayangan Kata Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami. Terima kasih pula untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Kawan Minmot, istilah Presidential Club kini menjadi salah satu bahan perbincangan media. Setelah juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan rencana Prabowo yang akan membentuk Presidential Club. Presidential Club ini akan beranggotakan para mantan presiden yang masih hidup hingga saat ini, yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyelesaikan masa baktinya pada bulan Oktober mendatang. Melalui Presidential Club ini, para mantan presiden tersebut akan berdiskusi dengan presiden terpilih tentang masalah-masalah kebangsaan secara rutin, untuk dijadikan masukan bagi presiden yang sedang memerintah. Rencana ini merupakan manifestasi dari semangat Prabowo untuk menjalin persatuan dan kerukunan di antara sesama pemimpin bangsa yang pada akhirnya akan menjadi contoh bagi seluruh rakyat guna terus memelihara persatuan dan kerukunan nasional. Semangat Prabowo adalah keberlanjutan dengan watak politik mempersatukan, yang antara lain diwujudkan melalui silaturahmi dan sharing terus-menerus antara para mantan presiden dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Banyak yang menyatakan setuju atas rencana Prabowo membentuk Presidential Club. Namun ada juga yang mempertanyakan efektivitasnya. Bahkan ada yang mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Tetapi menurut Dhanil, Presidential Club bukanlah sebuah lembaga seperti lembaga One Team Press, melainkan hanya sebuah istilah untuk menggambarkan silaturahmi rutin yang dilakukan oleh para mantan presiden dengan presiden yang sedang memerintah. Dhanil terus terang mengatakan bahwa gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini meniru hal serupa yang dilakukan para mantan Presiden Amerika Serikat dengan presiden yang sedang berkuasa. Di Amerika Serikat, kawan Minmot, kerjasama antara para mantan presiden dengan presiden yang sedang berkuasa sudah merupakan hal yang biasa. Setelah memerintah dan setelah selesai memerintah, para presiden Amerika tidak pernah lagi memperlihatkan diri sebagai tokoh yang berasal dari Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Mereka lebur menjadi pemimpin bangsa yang tidak dibatasi dengan sekat-sekat kepartean. Meskipun pada saat presiden election atau pemilihan presiden, mereka bertarung sangat keras dan saling beradu gagasan dengan sangat tajam, baik melalui kampanye maupun acara debat. Usai pilpres, usai pula perseteruan itu. Yang kalah mengucapkan selamat kepada pemenang, dan yang menang berusaha merangkul yang kalah. Hal yang juga dilakukan Jokowi dan Prabowo sebagai tokoh besar rekonsiliasi. Kebiasaan Presiden Amerika yang sedang memerintah dengan para mantan presidennya untuk terus bekerja sama bagi kejayaan bangsa Amerika, membuat presiden yang sedang berkuasa tidak pernah segan menunjuk salah seorang mantan presiden untuk menjadi utusan khususnya. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton dari Partai Demokrat misalnya, pernah ditunjuk oleh Presiden AS ke-43 George Bush atau Bush Junior dari Partai Republik,
yang saat itu sedang memerintah untuk menjadi utusan khusus perdamaian. Dan Clinton pun dengan sukarela dan bangga menerima penunjukan itu. Hal yang sama pernah dialami George Bush Senior, Presiden AS ke-41, bersama Bill Clinton. George Bush Senior dan Clinton bersama-sama ditunjuk oleh Presiden Barack Hussein Obama, Presiden AS ke-44 yang saat itu sedang memerintah, untuk menjadi utusan khusus Presiden Amerika Serikat guna membantu pemerintah Indonesia mengatasi bencana tsunami di Aceh pada akhir 2004. Kedua mantan Presiden Amerika Serikat itu bergegas menemui Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Aceh 2 bulan setelah bencana dahsyat itu memporak-porandakan Aceh dan mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa. Bush Junior juga pernah berpasangan dengan Clinton sebagai utusan khusus Presiden Barack Obama untuk mengatasi bencana gempa yang meluluh lantakkan Haiti pada 2010. Barack Obama menunjuk Bush Junior dan Bill Clinton untuk menjadi penggalang dana guna membantu pemerintah dan rakyat Haiti. Para mantan presiden yang sudah menjadi warga negara biasa itu patuh pada perintah presiden yang sedang memerintah demi urusan kemanusiaan. Presiden terpilih Prabowo Subianto mungkin tidak akan menunjuk Megawati, SBY, ataupun Jokowi untuk menjadi utusan khusus presiden karena tata krama ketimuran atau tata krama Indonesia yang sangat menghargai para senior atau para pendahulu tidak terbiasa melakukan hal itu. Megawati, SBY, dan Jokowi akan didudukan di tempat terhormat sebagai pemberi inspirasi berdasarkan kebijakan dan pengalaman mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Rencana Prabowo ini disambut baik oleh Presiden Jokowi. Bahkan Jokowi sambil berkelakar mengatakan kalau perlu para anggota President's Club ini bertemu 2 hari sekali untuk berdiskusi dan bersilaturahmi. Pak Prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagus. Minta pendapat Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet. Rencana Prabowo membentuk Presidential Club ini juga sesuai dengan cuitan SBY di media sosial Twitter yang kini bernama media sosial X pada tahun 2023. Dalam cuitan melalui akun pribadinya itu, SBY bercerita tentang mimpinya naik kereta api bersama Presiden Jokowi dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Suatu hari nanti, tutur SBY dalam cuitannya, Jokowi mendatangi SBY di Cikeas, lalu keduanya bersama-sama menjemput Megawati di tempat kediamannya untuk kemudian berangkat menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir telah menunggu Presiden ke-8 yang sudah resmi memerintah. Lalu setelah berbincang-bincang dan minum kopi sejenak, Presiden ke-8 itu memberikan tiket kereta api Gajayana jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada SBY, Jokowi, dan Megawati. Ketiga tokoh ini naik kereta yang sama dan menyapa rakyat sepanjang perjalanan. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan kesungguhan hati, tutur SBY. Memimpin bangsa yang tidak pernah sepi dari tantangan. Setibanya di Solo, Jokowi dan SBY turun dari kereta. Jokowi pulang ke rumahnya dan SBY melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Pacitan, sedangkan Megawati meneruskan perjalanan dengan kereta menuju Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Demikian mimpi SBY yang dituturkan melalui akun Twitternya. Saat itu SBY tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Presiden ke-8.
karena Pilpres memang belum dimulai. Namun Jokowi menyambut cuitan SBY ini dengan nada positif, seraya mengatakan bahwa mimpi SBY tersebut merupakan mimpi kita semua. Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat itu juga memberikan komentar positif atas mimpi SBY. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara harus dilakukan bersama-sama, guyub dan ayem, ujar Puan. Lalu seakan gayung bersambut, mimpi SBY itu dijawab oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang berencana membentuk Presidential Club yang beranggotakan Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo sendiri untuk bersilaturahmi dan berdiskusi secara rutin mengenai berbagai permasalahan bangsa. Ada pengamat politik yang berpendapat bahwa rencana tersebut hanyalah buang-buang energi. Pengamat politik itu mungkin tidak paham bahwa bersatunya energi-energi positif dari para pemimpin bangsa justru akan menciptakan kekuatan energi yang luar biasa bagi bangsa dan negara, sekaligus contoh yang sangat baik bagi seluruh rakyat. Buang-buang energi hanya akan terjadi jika yang muncul adalah energi-energi negatif, seperti yang terjadi pada masa Pilpres 2024 yang telah kita lalui bersama. Sampai di sini dulu, kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam Minmot. Men of our time.